saya lanjutkan ya, mohon maaf. Jadi kemarin itu ternyata setelah saya membahas landasan teori itu sampai ke belakang, ternyata tanpa sepengetahuan saya, ternyata memori kamera saya itu habis. Jadi setelah selesai, kemudian saya cek, loh, padahal saya sudah ngomong itu sampai akhir. Nah, ternyata yang yang terekam itu hanya sampai landasan teori. Ya, ke belakang itu ternyata tidak terrecord karena apa? Karena memori kamera saya habis ya. Ya, akhirnya ini saya harus merekam ulang. Setelah merekam ulang dari mulai metodologi penelitian gitu ya. Ya itulah ya teman-teman, suka dukanya ketika kuliah online. Jadi ya kita berdoa aja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera tatap muka ya, pertemuan tatap muka di kelas. Jadi ya hal-hal yang semacam ini bisa terhindari nantinya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman di di bahasan perancangan penelitian atau merancang sebuah penelitian. Kemarin itu kan ada beberapa step. Step yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah itu ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian, kemudian ada landasan teori juga ya. Di landasan teori tersebut dijelaskan bahwasanya baik itu riset kualitatif maupun kuantitatif ya harus ada sandaran teorinya, theoretical frameworknya sebagai sandaran dari penyelesaian rumusan masalah yang akan teman-teman jawab melalui penelitian yang Anda lakukan gitu. Ya, di video sebelumnya kan saya cerita bagaimana kita mendapatkan teori-teori tersebut ya, Anda harus sering banyak baca. Nah, kemudian di bagian setelah landasan teori atau theoretical framework, setelah pemilihan teori, nah kita masuk ke metodologi penelitian. Di mana di dalam metodologi penelitian itu ada beberapa isu yang teman-teman mesti selesaikan nantinya ketika teman-teman mau memulai penelitian. Isu yang pertama terkait paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini kan sudah kita bahas di video sebelumnya tentang positivisme, interpretivisme, atau kritikal ya. Kebetulan kritikal belum kita bahas karena memang gini, kalau teman-teman S1 mungkin tidak terlalu ditekan untuk menentukan posisi penelitiannya. Berbeda dengan teman-teman yang kuliah di jenjang strata 3 misalkan ya, S3, mereka dituntut posisi penelitianmu itu ada di mana, apakah positivis, interpretivis, atau kritikal. Nah, saya pikir kalau anak S1 tidak. Makanya video singkat kemarin untuk pengenalan aja. Jadi teman-teman tahu bahwa metode kuantitatif itu lahirnya dari mana, kemudian metode kualitatif itu lahirnya dari mana. Jadi teman-teman bisa tahu lah itu. Kemudian isu yang kedua adalah pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini ada tiga. Ada deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif ini biasanya pendekatannya digunakan untuk pengujian sebuah teori. Misalkan ada teori di manajemen misalkan yang mengatakan bahwa harga sebuah produk itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian seorang konsumen. Di teori tersebut mengatakan bahwa semakin rendah harga, jadi semakin murah harganya, keputusan konsumen untuk membeli itu semakin tinggi gitu. Nah, ada teori yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau pendekatan deduktif itu pendekatannya adalah digunakan untuk menguji teori tersebut. Apakah teori itu benar? Karena mungkin teman-teman melihat sebuah masalah di dalam sebuah fenomena ternyata tidak melulu seperti itu gitu. Buktinya barang-barang seperti Apple, keluaran dari Apple, bisa iPhone, iPad dan lain sebagainya, harganya tinggi pun pembelinya juga laris gitu. Nah, teman-teman kalau menggunakan deduktif berarti geraknya adalah menguji teori tersebut, diuji dan dihadapkan terhadap fenomena yang Anda angkat tadi, dari
masalah dari fenomena yang Anda angkat tadi. Nah, kalau pendekatan induktif itu berbeda. Kalau pendekatan induktif itu dia mencoba tidak menguji teori, tapi dia mencoba mencari dan kalau bisa merumuskan, mencari tahu, dan kalau bisa merumuskan teori baru. Di mana teori baru ini digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan fenomena, masalah dari fenomena yang dihadapi. Loh, berarti kata Pak Bayu tadi kan kalau semuanya harus landasannya teori. Ya iya, tetap induktif pun pasti tetap mengutip teori yang di manajemen tadi yang mengatakan bahwa ada teori di manajemen yang mengatakan bahwa semakin murah harga semakin tinggi keputusan pembelian gitu. Nah, tapi semangatnya induktif ini mungkin memberikan challenge, memberikan tantangan terhadap teori yang sudah ada karena dia melihat fenomena yang ada tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh teori tersebut. Jadi kemudian dengan pendekatan induktif dia akan merumuskan sebuah teori baru gitu. Jadi dia akan biasanya memang menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian fenomena yang ada, misalnya misalkan dia melihat fenomena produk-produk dari keluaran Apple yang harganya mahal tapi pembelinya tetap ramai misalkan. Nah, kemudian dia teliti apa yang terjadi, kok bisa seperti itu. Nah, itu adalah induktif, kok bisa seperti itu, kemudian dia akan rumuskan sebuah teori baru. Nah, sedangkan abduktif ini adalah kombinasi dari deduktif dan induktif. Kemudian isu yang berikutnya adalah desain penelitian. Nah, desain penelitian di sini setidaknya ada dua isu utama di dalam desain penelitian. Jadi penelitianmu itu mau kamu arahkan pada sebuah penelitian yang desainnya adalah eksplorasi atau eksplanasi gitu. Nah, kalau eksplorasi itu to explore, jadi mengeksplorasi, mendalami secara lebih dalam fenomena atau masalah yang terjadi, dieksplor. Kenapa kok masalah tersebut bisa terjadi gitu. Dan kalau eksplorasi berarti konsekuensinya dia akan akan secara menggali secara lebih dalam. Sedangkan kalau eksplanasi ini cuma menjelaskan fenomena yang akan terjadi itu seperti apa. Misalnya kayak eksplanasi dengan deduktif misalkan. Menjelaskan fenomena yang dihadapi di realitas, fenomena yang dia lihat tadi itu, masalah terkait harga dan keputusan pembelian tadi, kok bisa seperti itu. Nah, dia di-explain, dijelaskan dengan teori yang sudah ada. Nah, hasilnya misalkan, ternyata fenomena yang ada itu tidak sesuai dengan teori yang sudah disebutkan tadi misalkan. Ya sudah, berhenti di situ kalau eksplanasi dengan deduktif ya. Nah, kalau induktif mungkin dia lebih explore, jadi dia tidak hanya berhenti pada ya sudah nggak sesuai teori, tapi dia mencoba mencari, kemudian mencoba secara lebih dalam menggali, dan informasi-informasi yang digali secara mendalam tersebut akan digunakan sebagai perumusan sebuah teori baru gitu. Nah, teman-teman harus di sini harus clear kamu itu mau eksplorasi apa eksplanasi. Nah, kemudian di strategi penelitian, isu keempat di metodologi penelitian, yaitu di strategi penelitian ini ada survei, ada eksperimen, observasi, atau ini adalah archival data analysis. Jadi misalkan teman-teman sudah punya masalah yang sudah dirumuskan. Nah, strategi penelitiannya nanti pakai apa? Apakah pakai survei, apakah pakai eksperimen, atau observasi, atau archival data analysis. Archival data analysis itu adalah menganalisa data-data yang diarsipkan. Biasanya kayak bidang saya, misalkan saya itu kan concern di manajemen keuangan, finance. Nah, biasanya saya kalau melakukan studi terhadap sebuah perusahaan dari sisi keuangan, biasanya saya memang archival data analysis. Saya memanfaatkan data-data laporan keuangan dari perusahaan tersebut, kemudian saya analisa. Nah, ini nanti teman-teman, tenang aja, soal strategi penelitian, survei, eksperimen, observasi, ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian isu berikutnya di metodologi penelitian adalah metode penelitian. Jadi penelitianmu itu harus Anda tetapkan. Kamu itu menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif atau mixed method, gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, teman-teman kan sudah meresum ya perbedaan penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Di video sebelumnya saya juga sudah sempat menyinggung secara singkat
perbedaan dasar dari dua pendekatan penelitian ini, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, isu yang terakhir di dalam metodologi penelitian adalah teknik pengumpulan data dan analisis data. Jadi ini juga Anda harus clear teknik pengumpulan data yang yang Anda akan gunakan itu seperti apa nantinya. Nah, isu di dalam teknik pengumpulan data dan analisis data adalah masalah sampel. Nah, sampel ini kan bagian dari populasi. Populasi itu adalah seluruh objek yang bisa diteliti gitu, bisa dikatakan seperti itu. Misalkan ada teman-teman yang misalnya ada bimbingan saya tuh yang saya pengen meneliti persepsi publik terhadap penerapan wakaf produktif di Solo Raya. Nah, populasinya siapa? Nah, populasinya ya seluruh masyarakat di Solo Raya. Tapi kan untuk sekelas mahasiswa S1 ya, meneliti semua masyarakat di Solo Raya itu kan hampir tidak mungkin ya. Kalau meneliti semuanya berarti itu sensus, itu di negara aja melakukan sensus berapa tahun sekali, tidak setiap tahun toh. Nah, makanya kemudian ada strategi penelitian dengan menggunakan sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi tentu jumlahnya akan lebih sedikit daripada populasi. Namun demikian, isu yang ada di sini adalah bagaimana teman-teman menetapkan sampel penelitian itu. Nah, nanti di beberapa pertemuan yang akan datang kita akan bahas tuh metode penyampelan untuk memastikan bahwa sampel yang kita gunakan itu benar-benar merepresentasikan atau bisa mewakili populasi yang ada. Nah, kemudian isu berikutnya di bagian teknik pengumpulan data dan analisis data adalah unit of analysis. Unit analisis itu berkaitan tentang siapa yang akan kamu teliti itu. Nah, di sini bisa saja unit analisisnya adalah individual. Misalkan kayak tadi tuh persepsi publik terhadap penerapan wakaf produktif. Berarti kan yang dianalisis atau unit analisisnya adalah individu. Taruh contoh misalkan persepsi ormas keagamaan terhadap penerapan wakaf produktif misalnya. Berarti bukan individu itu yang akan dianalisis, tapi adalah organisasi, misalkan ormas Islam misalkan kayak Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, LDII dan lain sebagainya itu. Dan unit analisis itu adalah siapa yang dianalisis. Kemudian time horizon itu adalah rentang waktu. Jadi rentang waktu dari data yang Anda miliki. Nah, time horizon ini ada data yang sifatnya longitudinal. Longitudinal itu sepanjang waktu. Jadi data dikumpulkan itu tidak hanya satu waktu saja, tapi sepanjang waktu, misalnya 1 tahun. Kan data itu misalnya persepsi hari ini bisa jadi berubah untuk orang yang sama di bulan kelima misalkan. Bisa jadi kalau longitudinal diamati seperti itu. Nah, tapi biasanya memang kalau anak-anak S1 jarang itu, karena ya kalau misalkan Anda rentang waktunya 1 tahun, Anda nggak lulus nanti ya. Nah, kalau cuma satu rentang waktu misalkan Pak, ya itu cross sectional. Nah, teman-teman harus tetapkan di sini isu-isu ini ya. Time horizonnya ini seperti apa yang Anda gunakan di dalam penelitian teman-teman. Nah, jadi isu-isu di dalam metodologi penelitian ini harus clear dari teman-teman. Teman-teman di dalam pendekatan penelitian, desain, strategi, metode, kemudian teknik pengumpulan data dan analisis data itu menggunakan apa. Nah, contoh misalkan kalau isu soal analisis data, misalkan analisis data itu mungkin bisa analisis dengan menggunakan statistik. Nah, statistik pun ini ada bermacam-macam, ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu adalah disiplin ilmu statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan saja. Jadi misalkan kayak persepsi tadi. Nah, persepsi nanti dideskripsikan dengan statistik deskriptif itu di rata-ratanya yang misalkan persepsinya positif itu berapa rata-ratanya. Kemudian nilai terendahnya itu berapa ya, cuma seperti itu statistik deskriptif itu. Nah, boleh Pak, ya sangat boleh sekali, tidak ada masalah. Atau misalkan statistik induktif. Nah, statistik induktif ini memang agak sedikit rumit daripada statistik deskriptif karena di sini mainnya sudah kita menggunakan estimasi. Nah, nanti bisa menggunakan analisa regresi sederhana maupun regresi berganda,
ada kakak tingkat Anda yang bimbingan saya juga menggunakan SEM, Structural Equation Model. Nah, monggo lah teman-teman, tidak ada masalah. Tapi intinya begini, intinya isu di dalam metodologi penelitian ini, pemilihan-pemilihan ini, baik di pendekatan, desain, strategi, metode, teknik pengumpulan data, dan analisis data ini harus mengacu kemana? Ya, harus mengacu kembali pada rumusan masalah yang teman-teman miliki. Karena apa? Karena misalkan ya, karena taruh contoh misalkan tadi tuh bimbingan saya yang pengen meneliti persepsi publik terhadap penerapan wakaf produktif. Nah, bagaimana persepsi publik itu rumusan masalahnya itu? Nah, kalau Anda mau meneliti persepsi, ya Anda menggunakan strategi penelitian survei, ya itu bisa cocok. Pendekatannya adalah pendekatan deduktif dan eksplanasi. Desain penelitiannya, metode penelitiannya adalah kuantitatif, nanti penyampelannya ditetapkan, unit analisisnya adalah individu, kemudian analisanya adalah statistik deskriptif. Nah, begitu aja, tidak ada masalah. Jadi intinya bahwa pemilihan metodologi penelitian, isu-isu di dalam metodologi penelitian itu tergantung dengan rumusan masalah yang teman-teman miliki. Jadi kalau misalkan ya Anda mau meneliti persepsi publik misalkan, nah dia sebelumnya datang ke saya mau meneliti persepsi publik, tapi dia menggunakan pendekatan namanya kualitatif gitu, kualitatif, dan dia menggunakan desain observasi gitu. Nah, kalau kualitatif itu kan interpretivisme ya, interpretivisme di mana ketika kan dia bicara publik ya, publik itu kan berarti banyak gitu. Berarti ini kan isunya adalah soal generalisasi. Jadi bagaimana persepsi dari yang dia teliti itu bisa mencerminkan publik di Ekskadisian Surakarta. Nah, kalau dia pakai observasi, dia akan mengobservasi beberapa orang di Solo Raya, itu kan terlalu mengeluarkan tenaga yang sangat banyak ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kan ya terlalu lama dan terlalu time consuming, banyak mengkonsumsi waktu. Dan dia awalnya kan, lah saya tanya lah, yang Anda observasi berapa orang ya? 10 orang Pak. Loh, nah 10 orang ini nanti Anda akan katakan bahwa pendapat 10 orang ini Anda gunakan untuk generalisasi publik di Ekskadisian Surakarta, kan menjadi lucu, menjadi tidak tepat. Makanya saya sarankan ya pakai survei, kemudian pendekatannya adalah kuantitatif, nanti pakai statistik deskriptif untuk mendeskripsikan hasil dari survei dari persepsinya. Nah, kalau persepsi pakai survei, nanti teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan apa ya? Menggunakan kuesioner, tinggal disebar kuesionernya begitu. Nah, nanti tapi kan ketika kuesioner itu kan dalam bentuk kata-kata Pak, itu. Apakah bisa kata-kata itu kita rubah menjadi angka? Bisa, sangat bisa sekali. Nah, di pertemuan yang akan datang, di beberapa pertemuan yang akan datang, mungkin setelah Meet kita akan bahas skala pengukuran. Di situ ya, setelah teman-teman mendapatkan kuliah skala pengukuran, teman-teman bisa memiliki strategi untuk mengkuantifikasi hasil atau istilahnya data dari yang teman-teman miliki. Itu ya. Tapi intinya begini, sekali lagi saya tekankan bahwasanya pemilihan metodologi itu mengacu pada rumusan masalah yang teman-teman miliki. Gitu ya, teman-teman. Jadi kan soal metodologi penelitian. Nah, setelah metodologi penelitian tadi, tahap yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, itu bagian yang paling akhir. Nah, namun demikian, teman-teman begini. Tadi saya mengatakan bahwa metodologi penelitian ini akan sangat bergantung dengan rumusan masalah yang teman-teman miliki. Nah, teman-teman bisa lihat di papan tulis, saya akan membagikan semacam tips dan trik bagaimana sih mencari sebuah masalah. Mana masalah itu akan kita selesaikan dengan menggunakan penelitian. Nah, tips dan trik ini cuma tips dan trik yang dari saya ya, maksudnya ini bukan sesuatu yang mutlak bahwa ini benar, enggak, tapi sebenarnya tips dan trik ini selama ini saya pakai dan alhamdulillah itu memudahkan saya untuk menemukan masalah-masalah penelitian. Jadi ini sifatnya pengalaman atau personal experience dari saya gitu. Nah, dalam menemukan rumusan masalah, dalam menemukan masalah penelitian itu ada dua pendekatan.
pendekatan yang sifatnya adalah teoritis. Kemudian yang kedua adalah pendekatan yang sifatnya praksis. Nah, yang teoritis ini teman-teman, ini bisa dilihat dari inkonsistensi temuan. Nah, inkonsistensi temuan itu maksudnya apa, Pak? Jadi kan ada tuh, teman-teman sudah punya topik, misalkan kayak teman-teman ada yang mau meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berwakaf misalkan ya. Nah, itu kan sudah banyak tuh beberapa peneliti yang sudah meneliti itu. Ada yang mengatakan bahwa transparansi lembaga itu mempengaruhi orang untuk berwakaf di lembaga tersebut. Tapi setelah Anda cari lagi artikel di topik yang sama, ternyata ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwasanya transparansi itu tidak berpengaruh terhadap keputusan orang untuk berwakaf. Bahkan ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa ternyata ada faktor lain selain transparansi yang mempengaruhi orang yang berwakaf. Nah, itu namanya konsistensi temuan. Nah, ini bisa Anda angkat itu menjadi sebuah masalah. Nanti Anda ceritakan di latar belakang masalah bahwasanya peneliti-peneliti terdahulu itu menemukan temuan yang berbeda. Maka dari itu menarik minat saya untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berwakaf. Ya, tapi syaratnya ya pasti teman-teman harus baca jurnal, baca artikel di dalam jurnal untuk menemukan ini. Nah, kemudian yang teoritis ini research setting, teman-teman. Research setting. Research setting ini lebih ke gini. Jadi misalkan nih ada orang yang sudah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berwakaf. Tapi penelitian itu dilakukan di Jawa Timur. Nah, Anda bisa membawa penelitian itu dengan konsep yang sama, Anda bawa ke Surakarta. Jadi settingnya berbeda, tempatnya berbeda. Itu diperbolehkan, Pak. Sangat perbolehkan. Boleh. Karena apa? Karena tempatnya sudah berbeda, pasti sampelnya yang diteliti juga berbeda. Walaupun konsepnya itu sama. Karena kan kita itu kan ilmu sosial ya, teman-teman. Bisa jadi konsep yang di Jawa Timur ketika diteliti di Jawa Tengah itu punya hasil yang berbeda. Nah, biasanya ini namanya replikasi, teman-teman. Replikasi ini bukan plagiasi ya. Kalau plagiasi itu sama plek ketiplek. Nah, kalau replikasi itu kan cuma membawa kerangka yang sama dibawa pada setting yang berbeda. Setting ini bisa setting tempatnya atau setting sampelnya misalkan. Taruh contoh misalkan ya, untuk setting sampelnya misalkan masih ada penelitian itu di Jawa Tengah, tapi dilakukan di tahun 2010. Nah, Anda bawa hari ini di tahun 2020, itu kan walaupun setting tempatnya sama, tapi pasti sampelnya berbeda karena rentang waktunya berbeda. Nah, ini yang secara teoritis. Tapi syaratnya ini juga teman-teman harus baca artikel, baca jurnal. Nah, kemudian ini isu yang berikutnya adalah praksis. Nah, isu praksis ini teman-teman bisa membaca di sekeliling teman-teman ada ketidaksesuaian antara praktik dengan teori yang ada. Jadi Anda melihat bahwasanya ternyata praktik di lapangan itu ada ketidaksesuaian dengan teori yang ada yang Anda pelajari di kelas, dan ini bisa diteliti. Tapi tentu ini juga syaratnya juga teman-teman harus baca. Selain membaca fenomena di sekeliling Anda juga membaca artikel dan jurnal tentunya, kan begitu. Nah, tugas teman-teman adalah untuk minggu ini dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, saya meminta teman-teman untuk menentukan topik penelitian. Ya, kamu mau meneliti topik apa? Nanti diisikan. Kemudian saya meminta teman-teman untuk merumuskan atau istilah untuk mencari masalah dari topik yang Anda akan teliti tersebut. Anda bisa menggunakan metode ini, ya, metode yang saya jelaskan ini. Nah, itu dikumpulkan minggu depan. Gitu ya, nanti saya akan share tautan Google Form untuk mengumpulkan itu. Gitu teman-teman.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.